Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deis Nur Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksponen. Baik, yang pertama tentang pengertian eksponen. Bentuk A pangkat N adalah bilangan pangkat atau yang dikenal dengan istilah eksponen, dengan N adalah anggota dari atau elemen dari bilangan real. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Artinya kita mengalikannya ini sebanyak N faktor. Dengan kata lain, perkalian A itu sebanyak N kali. A itu disebut bilangan pokok dan N itu disebut bilangan pangkat. Selanjutnya sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q. Itu sama dengan A pangkat P ditambah Q. Dengan kata lain, jika bilangan pokoknya sama dan operasinya perkalian, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P dikurang Q. Dengan kata lain, jika bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan saja. Selanjutnya, A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0, nilainya 1. Dengan catatan, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, 1 per A pangkat P sama dengan A pangkat negatif P. Dengan catatan, A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, A pangkat P dipangkatkan Q. Ini artinya A pangkat P dikali Q. Dengan kata lain, kurung ini artinya kali. Jadi, pangkatnya saja yang kita kalikan. Selanjutnya, A pangkat P dikali B pangkat P. Itu sama dengan A dikali B kemudian dipangkatkan P. Nah, ini kan pangkatnya sama, jadi pangkatnya kita keluarkan. Bilangan pokoknya kita kalikan terlebih dahulu. Kemudian, A pangkat P dibagi B pangkat P. Itu sama dengan A per B dipangkatkan P. Sama dengan konsep di atas. Pangkatnya sama, kita keluarkan. Kemudian, kita dahulukan pembagian bilangan pokoknya. Selanjutnya, akar pangkat P dari A. Itu sama dengan A pangkat 1 per P. A di sini sebenarnya A pangkat 1. Kemudian di sini ada P, jadi A pangkat 1 per P. Selanjutnya, akar pangkat Q dari A pangkat P. Itu sama dengan A pangkat P per Q. Kemudian, akar pangkat Q dari akar pangkat P dari A. Itu sama dengan akar pangkat PQ dari A. Jadi, P dikali Q. Nah, ini A-nya tetap. Di sini A-nya sebenarnya berpangkat 1. Jadi, 1 per PQ. Nah, ini A pangkat 1 per PQ. Untuk contoh soal. Nomor 1. Diketahui A sama dengan setengah, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Nilai dari A pangkat negatif 2 dikali B dikali C pangkat 3 per A dikali B kuadrat dikali C pangkat negatif 1 adalah berapa? Untuk pembahasannya, nah kan soalnya ini tadi, A pangkat negatif 2 dikali B dikali C pangkat 3 per A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat negatif 1. Di sini B ini sebenarnya berpangkat 1. Di sini A juga pangkat 1. Jadi saya tulis ulang A kuadrat dikali B pangkat 1 dikali C pangkat 3 dibagi A pangkat 1 dikali B kuadrat dikali C pangkat negatif 1. Nah, di sini operasinya pembagian. Kemudian bilangan pokoknya ada yang sama, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Maka pangkatnya kita kurangkan saja, jadi
A pangkat negatif 2 dikurang 1 yang ini, B pangkat 1 dikurang 2 yang ini, C pangkat 3 dikurang negatif 1 yang ini. Nah, A pangkat negatif 2 dikurang 1 itu negatif 3. Nih, A pangkat negatif 3. B pangkat 1 dikurang 2 itu negatif 1. Jadi B pangkat negatif 1. C pangkat 3 dikurang negatif 1 itu 4. Jadi C pangkat 4. Jadi A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 1 dikali C pangkat 4. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai A setengah, B2, dan C1 pada soal tadi. Dan kita masukkan pada hasil akhir ini maksudnya. Jadi begini, saya tulis ulang dulu. A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 1 dikali C pangkat 4 yang ini. Nilai A-nya setengah, jadi ini setengah pangkat negatif 3, ini. B-nya 2, jadi 2 pangkat negatif 1 yang ini. C-nya 1, jadi 1 pangkat 4 yang ini. Nah, 1 per 2 ini sama artinya dengan 2 pangkat negatif 1. Kemudian dipangkatkan lagi negatif 3 yang ini. Nah, 2. Ini sebenarnya pangkatnya 1 di dalam. Nih, 2 pangkat 1 dipangkatkan lagi negatif 1. Artinya 1 dikali negatif 1, tetap negatif 1. Maka ini 2 pangkat negatif 1, yang ini. Kemudian 1 pangkat 4, itu tetap 1. Nah, ini 2 pangkat negatif 1, dipangkatkan lagi negatif 3. Artinya negatif 1 dikali negatif 3, itu 3. Jadi 2 pangkat 3, yang ini. Kemudian 2 pangkat negatif 1 dikali 1, ya tetap 2 pangkat negatif 1. Ini operasinya perkalian, bilangan pokoknya sama-sama 2, artinya pangkatnya kita tambahkan saja. Jadi 2 pangkat 3 ditambah negatif 1, ini. Maka jadinya 2 pangkat 2, karena 3 dikurang 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. Dengan kata lain 2 kali 2 nilainya 4. Jadi jawabannya B. Contoh soal untuk nomor 2. Bentuk sederhana dari 7x pangkat 3, y pangkat negatif 4, z pangkat negatif 6 dibagi 84x pangkat negatif 7, y pangkat negatif 1, z pangkat negatif 4 adalah. Untuk penyelesaiannya, soalnya adalah 7x pangkat 3, y pangkat negatif 4, z pangkat negatif 6 dibagi 84x pangkat negatif 7, y pangkat negatif 1, z pangkat negatif 4. Di sini bentuknya pecahan atau pembagian. Nah, ini koefisiennya 7 dan 84. Artinya sama-sama bisa kita sederhanakan. Kita bagi sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 84 bagi 7 12. Kemudian di sini variabelnya ada yang sama. Ini x, ini y, ini z. Dan operasinya pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan saja. X pangkat 3 dikurang negatif 7 yang ini. Y pangkat negatif 4 dikurang negatif 1 yang ini. Z pangkat negatif 6 dikurang negatif 4 yang ini. Nah, 1 dikali berapapun tetap itu sendiri. Jadi tidak saya tuliskan lagi. Kemudian X pangkat 3 dikurang negatif 7 itu 10. Jadi X pangkat 10. Kemudian Y negatif 4 dikurang negatif 1 itu negatif 3. Jadi Y pangkat negatif 3. Z pangkat negatif 6 dikurang negatif 4 itu negatif 2. Jadi X pangkat 10, Y pangkat negatif 3, Z pangkat negatif 2 per 12-nya tetap kita pindahkan ke sini. Selanjutnya, pada umumnya untuk eksponen itu
pangkat dari setiap variabel biasanya berbentuk positif. Jadi ini kan negatif ya, harus kita ubah dulu menjadi positif. Nah, ini kan X pangkat 10 ya, tetap positif, jadi berada pada pembilang. Y pangkat negatif 3 ini negatif, kita turunkan jadi penyebut, maka dia positif. Begitu juga dengan Z, negatif 2 jadi pangkat positif 2. Jadi hasilnya X pangkat 10 dibagi 12, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Maka jawabannya E. Selanjutnya, contoh soal untuk nomor 3. Apabila X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, maka nilai dari X pangkat 2 per 3 dikali Y pangkat negatif 4 per 3 dibagi Y pangkat 2 per 3 dikali X pangkat 2 dipangkatkan negatif 3 per 4 sama dengan berapa? Untuk penyelesaian soalnya, kita tuliskan ulang dulu soalnya seperti ini tadi. Nah, ini kan bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Begitu juga dengan penyebutnya sama. Artinya pangkatnya kita kalikan. Jadi X pangkat 2 per 3 dikali negatif 3 per 4 yang ini. Kemudian dikali Y pangkat negatif 4 per 3 dikali negatif 3 per 4 yang ini. Per Y pangkat 2 per 3 dikali negatif 3 per 4 yang ini. X pangkat 2 dikali negatif 3 per 4 yang ini. Nah, X pangkat 2 per 3 dikali negatif 3 per 4. Nah, ini 3 dengan 3 bisa dicoret. Jadi, negatif 2 per 4. Sama-sama dibagi 2 jadi negatif setengah. Ini bisa dicoret 3 dengan 3, 4 dengan 4. Negatif bagi negatif, positif. Jadi Y pangkat 1. Ini juga 3 dengan 3. Ini 2, ini 4 dicoret. Ini jadi 2, ini jadi 1. Jadi negatif 1 per 2. Ini. Kemudian ini X pangkat 2 dengan 4 bisa coret. Jadi di sini 2, maka X pangkat negatif 3 per 2. Nah, ini operasi pembagian, kemudian bilangan pokoknya ada yang sama, atau variabelnya ada yang sama. Jadi, pangkatnya kita kurangkan saja, X pangkat negatif setengah dikurang negatif 3 per 2. Yang ini. Y pangkat 1 dikurang negatif setengah. Yang ini. Nah, negatif setengah dikurang negatif 3 per 2. Artinya hutang setengah dibayar 3 per 2. Berarti kita punya 1. Atau X pangkat 1. Nih, atau X saja. Kemudian 1 dikurang setengah. Artinya 1 ditambah setengah. Itu 3 per 2. Jadi Y pangkat 3 per 2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Dari soal tadi pada hasil akhir yang ini. Nah, kita tulis ulang dulu hasil akhirnya XY pangkat negatif pangkat 3 per 2. Yang ini. Ini X diganti jadi 3. Yang ini dikali Y-nya 4. Yang ini. Tulis ini 4 pangkat 3 per 2 tetap. 4 ini boleh diubah menjadi 2 pangkat 2. Yang ini. Yang lainnya tetap, jadi 3 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 per 2. Artinya pangkatnya kita kalikan saja. Jadi 3 dikali 2 pangkat, nah 2 kali 3, 6, 6 per 2 yang ini. Atau 3 dikali 2 pangkat, nah 6 dibagi 2, itu 3. Sama dengan 3 dikali, nah 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, itu 8. Jadi 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi jawabannya D. Selanjutnya contoh soal untuk nomor 4. Jika Fn sama dengan 2 pangkat N tambah 2 dikali 6 pangkat N kurang 4. Dan Gn sama dengan 12 pangkat N kurang 1. Dengan N itu bilangan asli, maka Fn dibagi Gn sama dengan berapa?
untuk penyelesaian soalnya, tadi diketahui bahwa Fn-nya itu sama dengan 2 pangkat N tambah 2 dikali 6 pangkat N dikurang 4. Dan Gn sama dengan 12 pangkat N dikurang 1. Soalnya adalah Fn dibagi Gn. Itu sama dengan, nah Fn-nya yang atas, Gn-nya yang bawah. Jadi 2 pangkat N tambah 2 dikali 6 pangkat N dikurang 4. Per 12 pangkat N dikurang 1. Nah, untuk pembilangnya kita tuliskan tetap di sini, kita salin. Untuk penyebutnya, 12 ini bisa kita uraikan menjadi 2 dikali 6. Nah, yang ini 2 dikali 6 pangkat N dikurang 1 tetap. Kenapa 12 bisa kita uraikan menjadi 2 dikali 6? Kenapa tidak 3 dikali 4? Karena kita akan menyesuaikan dengan bilangan pokok yang ada pada pembilang, 2 dan 6. Begitu. Nah, ini sama dengan, pembilangnya tetap kita salin. Penyebutnya artinya gini, 2 dikali 6 pangkat N dikurang 1. Masing-masing bilangan pokok punya pangkat ini. Jadi 2 pangkat N dikurang 1 dikali 6 pangkat N dikurang 1. Nah, yang ini. Ini bilangan pokoknya 2. Ini bilangan pokoknya 6. Dan operasinya pembagian. Maka pangkatnya kita kurangkan saja. 2 pangkat N tambah 2 dikurang N kurang 1. Hati-hati. Ini harus pakai kurung. Karena yang mau kita kurangkan itu negatif. Gitu. Kemudian dikali N dikurang 4 dikurang N dikurang 1. Juga harus pakai kurung ya. Nah, N dikurang N habis. 2 dikurang negatif 1 itu 3. Jadi 2 pangkat 3 yang ini. Ini juga N dikurang N habis. Negatif 4 dikurang negatif 1 itu negatif 3. Jadi 6 pangkat negatif 3. Nah, ini kan negatif. Supaya positif kita ubah menjadi penyebut. Jadi 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Yang ini. Nah, 6 ini bisa kita uraikan menjadi 2 kali 3. Pangkatnya tetap 3. Untuk menyebut tetap sama dengan 2 pangkat 3 per, nah ini masing-masing punya pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sama dengan, nah 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3 yang penyebut. Jadi ini bisa kita coret. Jadi ini tinggal 1, yang bawah tetap 3 pangkat 3. Jadi 1 per 3 pangkat 3. Itu sama dengan 1 per. Nah, 3 pangkat 3. Artinya 3 dikali 3, 9. Dikali lagi 3, 27. Jadi, jawabannya B. Terakhir, contoh soal nomor 5. Nah, jika 8 pangkat M itu sama dengan 27, maka 2 pangkat M tambah 2 ditambah 4 pangkat M sama dengan berapa? Penyelesaian soalnya 8 pangkat M itu kan tadi sama dengan 27. 8 sendiri itu bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 3. M-nya tetap sama dengan 27 itu bisa diuraikan jadi 3 pangkat 3. Nah, 3 dikali M itu 3M. Jadi 2 pangkat 3M sama dengan 3 pangkat 3. Ini 3 dicoret. Ini 3 dicoret. Jadi 2 pangkat M sama dengan 3. Selanjutnya, pertanyaannya tadi 2 pangkat M tambah 2. Ditambah 4 pangkat M. Nah, ini kan tambah. Artinya bilangan pokoknya kita kalikan. Jadi 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2. Ini ditambah 4 ini kita uraikan menjadi 2 pangkat 2. Nih, 2 pangkat 2, M-nya tetap. 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2 kita salin saja ditambah. Nah, ini kan 2 dikali M. Ya, ini kan sebuah perkalian ya. Perkalian itu bersifat komutatif, jadi kita buat saja 2 pangkat M dipangkatkan 2. Karena bersifat komutatif perkalian itu. Nah, 2 pangkat M sendiri, itu tadi kita punya nilai 3. Jadi yang 2 pangkat M ini 3 nilainya dikali 2 pangkat 2 tetap
ditambah 2 pangkat M sendiri itu 3, kuadratnya kita salin. Nah, 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4. Ya, ditambah 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 3 kali 4, 12, ditambah 9, jadi 21. Jadi jawabannya D. Itu saja dulu mengenai eksponen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.